empat tokoh kami berkongsi melakukan perampokan tanda kutip ala bajak laut politik menjelang Pilpres 2019. Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar, ada Ketua Umum P3 Gus Romah Hormozi, waktu itu ada Rois Am PBNU Yang Mulia Kiai Haji Ma'ruf Amin, ada Ketua Umum PBNU guru saya Al-Mukarram Buya Said Akil Siroj, mengambil momentum mendesak Presiden Joko Widodo waktu itu agar tidak menjadikan cawapresnya, waktu itu hampir jadi Pak Mahfud MD, lalu diganti oleh Kiai Ma'ruf Amin. Raja Jawa ini kemudian menerima Kiai Ma'ruf Amin sebagai cawapres, walaupun kemudian ada balasan politik. Muktamar NU di Lampung, kongsi 4 bajak laut ini pecah. Romi menjalani proses hukum, Muhaimin tidak berani intervensi karena khawatir kasusnya meledak di Kuningan. Lalu Kiai Ma'ruf Amin sudah nyaman dengan posisinya sebagai cawapres. Buya Said Akil Siroj sendirian di Muktamar NU menghadapi balas dendam politik dari Raja Jawa. NU diidentifikasi sebagai kaum tradisional, kaum sarungan, orang kampung, masuk kota. Di kampung kaya, tapi kayanya ala kampung. Begitu masuk kota, lihat uang ratusan miliar, lihat uang triliun, ingin menikmati itu, bro. Nah, moralnya hilang. Masalah tambang dan segala macam itu benar-benar akan dihindari juga oleh NU. Mestinya Ketua Umum PBNU ngurusi pendidikan, ngurusi kesehatan, ngurusi umat, bukan ngurusi tambang apalagi dapur MBG. Dalam sejarah NU, inilah PBNU terjelek sepanjang sejarah. Apa yang terjadi? Ya, Yahya merasa hebat sendirian, Gus Yahya merasa hebat sendirian, merasa mampu sendirian, yang lain tidak dia libatkan. Kepada yang terhormat Bapak Presiden RI ke-8 Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Saya santri NU, Kiai Kampung, tolong hargai NU sebagai pendiri bangsa. Tidak melakukan intervensi pada Muktamar NU, karena NU bukan panggung politik, bukan komoditas politik, sehingga tidak perlu ditunggangi secara politik. Sobat Madilog, pada tanggal 1 sampai 5 Agustus 2026 ini akan ada muktamar organisasi massa terbesar di Asia Tenggara, kalau saya bisa sebut ya, Muslim ya, yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, menjelang peristiwa yang sedang ditunggu-tunggu itu, pada bulan Juli ada acara-acara yang lain gitu. Nah, tentu pertanyaan publik hari ini adalah di tengah persaingan politik yang terjadi di internal Nahdlatul Ulama, sebetulnya arah yang paling dirindukan, yang paling dinantikan, dan tugas sejarah dari Nahdlatul Ulama itu apa? Apakah cuma sekedar menjadi tempat untuk para politisi, pemegang kekuasaan bermain, tempat para aktivis NU, atau yang menyebut diri mengambil posisi sebagai NU untuk meraih kekuasaan, baik di bidang politik atau ekonomi. Atau ada tugas-tugas yang lain, yang kita tahu banyak di kalangan Muslim disebut sebagai tugas-tugas kenabian. Nah, untuk membahas sesuatu yang sangat besar ini, saya, Pak Atom Madilog, kehadiran seorang
kawan, santri kampung, dan dalam era kemasannya dulu, menggerakkan, menggentarkan kehidupan politik dengan membuat perlawanan-perlawanan yang potensial di kalangan para santri di kampung-kampung, para kiai muda. Saya pikir orang ini nggak akan bisa lagi ditemukan, menghilang entah kemana, tetapi dia hadir di sini. Kita sambut Khalilur Rahman Abdullah Sahlawi atau Lilur. Gus, Assalamualaikum. Selamat datang di Madilog. Terima kasih, Bro. Nah, Indra Jaya Piliang. Apa yang menjadi titik kegelisahan utama terhadap NU ini sekarang? Kiai NU sibuk berebut kue politik. Nah, yang dimaksud dengan NU kembali ke khitoh adalah NU kembali ke tujuan awal NU didirikan. Tujuan awal NU didirikan adalah mengajak jamaah NU memeluk Islam, beragama dengan cara NU. Beragama dengan cara NU, bermadhab Syafi'i, bertasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi, bertasawuf Imam Ghazali, dan berakidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, serta Abu Mansur Al-Maturidi. Itu cara ber-NU. Artinya kan selama ini kan NU jauh lebih dulu lahir daripada negara lahir. Sebaliknya yang terjadi sekarang, seolah-olah negara atau pemerintahan di depan, NU-nya yang ikut. Apa itu yang ingin dikatakan bahwa NU harus jauh lebih di depan? Jadi begini, mohon izin pada Bro IJP sama para penonton Madilog. Saya ingin menyapa Presiden Republik Indonesia. Baik Presiden ke-5, ke-6, ke-7 maupun ke-8. Mohon waktunya. Ya, sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibunda Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-5. Kepada yang terhormat Bapak Presiden RI ke-6, Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Kepada yang terhormat Presiden RI ke-7, Bapak Insinyur Joko Widodo. Kepada yang terhormat Bapak Presiden RI ke-8, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Saya, santri NU, Kiai Kampung, sangat berharap tolong hargai NU sebagai pendiri bangsa. NU didirikan tahun 1926, tepatnya 31 Januari 1926. NU terlibat mendirikan Republik Indonesia, maka mohon sudi kiranya Ibu Presiden RI, Bapak Presiden RI, Ibu Presiden RI ke-5, Bapak Presiden RI ke-6, ke-7, dan ke-8 untuk tidak melakukan intervensi pada muktamar NU, karena NU bukan panggung politik, bukan komoditas politik, sehingga tidak perlu ditunggangi secara politik. Ada etika politik, ada kepatutan politik, ada adab dan budi pekerti politik. NU adalah pendiri bangsa. Kurang etis rasanya jika pendiri bangsa justru diintervensi kemandiriannya, diacak-acak eksistensinya agar bisa dikendarai menjadi tunggangan politik guna meraih kekuasaan. Sebagai warga NU, santri NU, kiai kampung di NU, saya mohon kiranya tidak ada intervensi lagi di NU. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, diingatkan sejak awal ya. Artinya siapapun yang melakukan intervensi, itu berarti dia kurang beretika. Mengecilkan NU. Ya. Nah, kalau kita flashback ke belakang, apa yang sebetulnya yang terjadi dengan NU? Terutama periode Pak Jokowi kedua. Siapa yang dibajak? Siapa yang membajak? 4 tokoh kami
berkongsi melakukan kegiatan perampokan tanda kutip ala bajak laut politik pada menjelang Pilpres 2019. Kita tahu ada Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar, ada Ketua Umum P3 Gus Romah Hormozi waktu itu, ada Rois Am PBNU yang mulia Kiai Haji Ma'ruf Amin, ada Ketua Umum PBNU guru saya, Al-Mukarram Buya Said Akil Siroj, yang waktu itu melakukan khilaf politik, berkongsi tanda kutip merampok, melakukan bajak laut politik, mengambil momentum mendesak Presiden Joko Widodo waktu itu agar tidak menjadikan cawapresnya, waktu itu hampir jadi Pak Mahfud MD, lalu diganti oleh Kiai Ma'ruf Amin. Jika saya menjadi Presiden Jokowi, saya pasti sakit hati. Oh, dampaknya itu ya? Dan ternyata itu dilakukan oleh Raja Jawa ini. Raja Jawa ini kemudian menerima Kiai Ma'ruf Amin sebagai cawapres dengan ya tentu segala kesakitan hati Pak Mahfud MD. Sudah pakai baju putih, sudah berangkat untuk melakukan deklarasi, tapi kurang beberapa menit diganti. Dan gantinya, tanda kutip, bajak laut politik yang sedihnya ini kekhilafan para pimpinan NU waktu itu. Raja Jawa menerima dengan baik, walaupun kemudian ada balasan politik. Muktamar NU di Lampung, kongsi 4 bajak laut ini pecah. Romi menjalani proses hukum. Muhaimin tidak berani intervensi karena khawatir kasusnya meledak di Kuningan. Lalu Kiai Ma'ruf Amin sudah nyaman dengan posisinya sebagai cawapres. Kongsi 4 orang ini pecah. Buya Said Akil Siroj sendirian di Muktamar NU menghadapi balas dendam politik dari Raja Jawa, Presiden Joko Widodo. Cebong kampret terjadi karena TNI mendukung Prabowo, Polri mendukung Jokowi. Kita nggak usah malu-malu mengakui ini. Oh, apa malu ya? Ya, betul. Oke. Dan kalau kongsi Prabowo Gibran pecah, pasti yang akan terjadi adalah TNI ke Prabowo, Polri ke Gibran. Kalau ini terjadi, cebong kampret tahap ketiga terjadi. Itu yang menyebabkan acara sebelum muktamar ini diadakan di Kediri. Karena mitologi bahwa siapapun presiden yang atau wapres yang menjabat tidak akan datang ke Kediri. Itu ada sedikit intrik politik. Oke. Ada gerakan membentuk ahwa, Ahlul Halli wal Aqdi, yang akan memilih Rois Am dengan tidak menyertakan Buya Kiai Nurul Huda Jazuli, pengasuh pesantren pelosok. Dan juga tidak menyertakan Kiai Kafa Bihi Mahrus, pengasuh pesantren Lirboyo. Karena 2 kiai ini dianggap sebagai kiai yang akan memilih Said Akil Siroj sebagai Rois Am. Oke. Maka kemudian ada gerakan, ya jangan jadikan Kiai Nurul Huda Jazuli dan Kiai Kafa Bihi Mahrus sebagai anggota ahwa. Nah, gerakan ini terbaca. Gerakan ini terbaca, banyak orang marah. Guna meredam kemarahan banyak orang ini, karena banyak orang ini marah, 2 kiai sepuh ini, 2 kiai senior yang hari ini jadi panutan di NU. Tiba-tiba ada skenario jelek, beliau berdua tidak terlibat di ahwa, dan kemudian terbaca, sehingga guna menutupi skenario yang sudah terbaca ini, ditempatkanlah konferensi besar dan musyawarah nasional NU menuju muktamar di Al-Falah Pelosok. Walaupun ini nggak banyak yang tahu, tapi gue tahu, bro. Masalah tambangan segala macam itu benar-benar akan dihindari juga oleh NU. Itulah. Jadi begini,
Rakyat Indonesia, suka atau tidak suka, selalu membandingkan NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan kedua di NU dengan kekayaan yang jauh lebih kaya dari NU. Kata orang-orang yang memuji Muhammadiyah, kapitalisasi Muhammadiyah itu sekitar 400 triliun. Walaupun kalau dikapitalisasi juga, kapitalisasi NU bisa jadi lebih besar dari itu. Ya. Tapi faktanya harus diakui, rumah sakit terbesar rumah sakit Muhammadiyah. Kampus terbesar kampus Muhammadiyah. Nah mestinya Ketua Umum PBNU ngurusi pendidikan, ngurusi kesehatan, ngurusi umat. Bukan ngurusi tambang apalagi dapur MBG. Nah, dapur MBG ini kebijakan Presiden Prabowo yang bagus dan harus didukung. Tidak usah ketum PBNU yang urus. Karena kalau ketum PBNU sibuk ngurus dapur, dia lupa ngurus umat. Mestinya umat yang dia urus. Bagaimana umat bermadhab Syafi'i, bertasawuf ala Al-Ghazali dan Al-Junaid, berakidah ala Asy'ari. Diajarkan ilmunya. Jangan dapur MBG yang diurusi. Jangan kemudian ngurusi tambang. Nah, distribusi kekuasaan di kepemimpinan PBNU yang sekarang ini sangat jelek. Apa yang terjadi? Ya, Yahya merasa hebat sendirian, Gus Yahya merasa hebat sendirian, merasa mampu sendirian, yang lain tidak dia libatkan. Sehingga kemudian ya ada ketersumbatan komunikasi karena gayanya yang one man show. Sehingga dalam sejarah NU, inilah PBNU terjelek sepanjang sejarah. Rois Am memecat ketua umum PBNU. Lalu ketua umum PBNU memecat sekjen PBNU. Karena sekjennya dipecat, Rois Am memecat Katib Am PBNU. Lalu ada banyak pergantian, ada banyak pemecatan. Saling pecat ini baru terjadi pertama kali di NU. Baru kali ini. Kalau bahasa... Pada usia 1 abad ya? Ya, pada usia 1 abad yang mestinya sudah tua renta, yang mestinya sudah bijaksana, ini kayak anak kecil rebutan permen, berantem dan nangis sama-sama. Gitu. Kalau lu lihat video bagaimana mereka berislah di Lirboyo, difasilitasi oleh Kiai Anwar Mansur dan Kiai Kafabihi Mahrus, kita lihat mereka tangis-tangisan. Ini habis main perang pedang-pedangan, gitu kan? Habis perang pedang-pedangan, rebutan permen, lalu tangis-tangisan. Gokil ini. Iya, memang itu adegan apa lagi kayak lagi main bikin drama waktu kita kecil kan? Itu. Dan jamaah NU menginginkan, mayoritas jamaah NU menginginkan pengurus PBNU hari ini tidak lagi menjadi pengurus PBNU. Pengurus semua ya? Ya. Ini pertama kali dalam sejarah ketua PBNU diperiksa KPK karena diduga menerima aliran dana. Ini pertama dalam sejarah orang yang dianggap bagian dari NU, mantan ketua umum GP Ansor, Menteri Agama, hari ini ditahan KPK. Kawan kita. Kawan kita. Dan kakaknya adalah ketua umum PBNU. Dan kakaknya menjamin bahwa adiknya adalah adik yang dia tahu dari lahir dan tidak mungkin korupsi. Ternyata korupsi. Nah, NU tidak boleh lagi mengalami hal seperti itu. Ada superstar ya. Karena dianggap anak NU yang mampu masuk Universitas Indonesia. Walaupun nggak lulus. Iya. Itu salah ya. Menembus UI aja udah luar biasa era itu. Ya. Gue masih ingat itu memang ketemu dia di ujung awal. Oke. Jadi seperti yang kita tahu bersama, NU diidentifikasi sebagai kaum tradisional, kaum sarungan, orang kampung, masuk kota. Di kampung kaya, tapi kayanya ala kampung. Begitu masuk kota, lihat uang ratusan miliar, lihat uang triliun, ingin menikmati itu, bro. Nah, moralnya hilang kemudian. Bahwa NU yang dipimpin ulama yang mengajarkan beragama dengan madhab Syafi'i, dengan akidah-akidah Asy'ari, dengan contoh-contoh perilaku Rasulullah yang hadisnya banyak diajarkan di pesantren.
luntur begitu ketemu duit, bro. Iya. Dan duitnya pun ngambil orang $1 juta, bawa ke DPR. Nah, kan kacau gitu. Karena baru pertama kali main bola. Oleh sebab itu, sebaiknya yang menjadi pengurus NU adalah kiai-kiai yang sudah selesai dengan dirinya. Apa potretnya nanti ke depan? Ya, potretnya yang pertama dari eksternal dulu, bukan dari internal, dari eksternal dulu. Yang dimaksud dari eksternal itu, tolonglah NU jangan diintervensi. Karena siapapun yang dapat dukungan politik secara NU, secara real pasti menang. Secara real ya. Kita punya pembelajaran Megawati Hasyim Muzadi. Kita punya pembelajaran Wiranto Salahuddin Wahid. Tapi jangan lupa, SBY yang berpasangan dengan JK, yang waktu itu menang. Jangan lupa, JK itu mustasyar NU. Ya. Dan waktu itu, klop. SBY dianggap cahaya baru Indonesia, disenangi rakyat Indonesia, JK pengusaha, NU disenangi oleh masyarakat NU, menang dia. Nah, tapi ini jangan lagi terjadi. Biarlah NU mandiri, biarlah NU tidak perlu diintervensi. Karena begitu NU tidak diintervensi, NU akan menjadi penyeimbang. Hari ini di Republik ini yang kita tahu, ada nggak sih oposisi di negara kita? Nggak ada. Begitu teriak, dikasih kekuasaan, diam. Bahasanya penyeimbang. Ya. Nah dulu, gue bukan memuji Buya Said Agil Siraj. Ya. Kalau tidak cocok, Buya bersuara kencang. Cocok, Buya dukung. Sekarang nggak ada yang berani bersuara kencang. Kenapa? Karena sudah terlalu jauh, tanda kutip. Melacurkan dirinya pada kekuasaan. Dan ini menyakitkan. Artinya sosok ketua PBNU ke depan itu seperti apa idealnya? Idealnya tetap mereka yang bisa bermitra dengan negara. Bukan harus berkonfrontasi dengan negara. Bermitra dengan negara itu tidak harus mengiyakan 100%. Sahabat yang baik bukan sahabat yang selalu mengiyakan sahabatnya. Sahabat yang baik adalah sahabat yang ketika melihat sahabatnya salah, ya dia ngasih saran, lu salah bro. Lu nggak bener nih begini. Nah kalau semuanya dipuji, kejebur bro. Nah mestinya NU hadir sebagai itu. Ummatan wasatan. Sebagai kelompok di tengah. Tidak usah terlalu menjilat ke kekuasaan. Bermitra boleh, menjilat jangan. Memberi saran kritik boleh, beroposisi jangan. NU pasti akan selalu menerapkan ajaran Al-Quran. Ati Allah wa ati Rasulah wa ulil amri minkum. Itu Quran. NU pasti akan mendukung pemerintah selama pemerintahnya baik. Pemerintahnya tidak baik, NU akan hadir memberikan kritik. Ya. Nah, sekarang kritiknya tidak pernah hadir. Karena ada yang ngurusin MBG. Nah, karena sibuk ngurusin dapur. Sekolah rakyat. Sibuk ngurusin sekolah rakyat. Sibuk dirinya tidak diresafel. Beli apa tuh sepatu? Nah, sepatunya 700.000, padahal 125.000. Akhirnya sibuk klarifikasi ke KPK. Nah, kesibukan sekjen PBNU yang seperti ini kan aneh. Nah makanya, mestinya menteri itu tidak usah jadi sekjen. Menteri ya menteri aja. Sekjen kasih ke orang lain. Atau sekjen aja. Menteri kasih ke orang lain. Jangan menjadi menteri karena takut diresafel, tetap mempertahankan posisi sekjen. Nah kalau ke depan misalnya, NU ini harus berpadu, tidak harus beradu. Ya kita bikin kompromi-kompromi. Karena bagaimanapun hari ini yang ada di kekuasaan itu kader-kader terbaik NU. Saifullah Yusuf, diakui atau tidak diakui, dia biang kerok atau dia biang damai, dia kader NU. Nusron Wahid, kader NU. Nazaruddin Umar, kader NU. Dan mereka semua hari ini menjadi pembantu Prabowo. Muhaimin Iskandar, kader NU.
Kenapa gue sebut Muhaimin Iskandar di NU? Karena bagaimanapun suara PKB itu cukup signifikan di NU. Nah, ke depan ya tidak usahlah beradu, berpadulah. Nah, berpadu ini ya kekuatan-kekuatan yang bersih atau relatif bersih. Kalau kita lihat kan sumber daya manusia yang dimiliki oleh NU ini luar biasa. Misalnya dulu kan yang mulai awal-awal tuh, misalkan menjadi penulis di Kompas segala macam. Sekarang menjadi intelektual, publik, rektor, jumlahnya banyak. Artinya orang-orang kayak gini yang sebetulnya kalau dia menjadi hadir sebagai pengurus dan mengurusin MBJ tadi kan mereka jadi alergi. Mereka menjauh. Apa? Menjauh sekarang. Karena tokoh-tokoh cerdas, profesor doktor atau doktor-doktor NU, tapi dia tidak berdarah biru NU, tidak diajak masuk menjadi pengurus NU. Oh, ada persoalan darah biru juga. Ya, nah ini yang juga harus dihilangkan. Tidak usah ada tipologi, ini jamaah NU biasa, anak orang biasa, dengan ini anak kiai, keturunan kiai, jadi harus pengurus karena bapaknya, kakeknya, eyangnya. Jangan. Mestinya NU itu ya profesional aja. Ini alim, ini pintar. Karena definisi Nahdlatul Ulama itu kan kebangkitan para alim artinya. Kalau lebih berilmu, kalau lebih disederhanakan, Nahdlatul Ulama itu kebangkitan intelektual. Yang darah biru ini kan kalau kita dulu ngomong kan ini kaum vampir sebetulnya kan, yang menghisap darah merah. Mengorbankan darah merah. Tapi tidak semuanya begitulah. Tidak. Lalu kan darah biru juga nih. Jadi sudah waktunya kita egaliter. Bahwa kiai-kiai alim, kiai-kiai besar, anak dan cucunya diberikan tempat sebagai penghormatan pada mereka. Itu benar. Tapi juga sangat benar menarik para intelektual-intelektual muda NU yang ada di luar untuk berbakti pada NU. Sebenarnya kuncinya satu. Berbagilah peran. Distribusikan kekuasaan. Bersikaplah egaliter, menjauhlah dari mencari kekayaan dengan menempel pada kekuasaan. Yang terjadi sekarang, siapapun yang menjadi ketua umum PBNU berupaya untuk menempel pada kekuasaan guna memperoleh kekayaan. Ini yang kacau. Sama kayak Roy Isam ini. Roy Isam ini betul-betul aktivis. Dari cabang, ke wilayah, ke pusat. Kenapa dia menjadi aktivis? Ya, santrinya nggak ada. Ya sekarang maksudnya kan. Maksud gua, ngaca itu penting. Itu penting. Yang disebut darah biru kan sebetulnya yang siapapun lah yang mengurusin santri-santri dan mau baru bikin segala macam itu biru mestinya, bukan karena keturunan kan? Jadi misalnya begini, ada kiai-kiai besar yang kemudian pesantrennya nggak ada. Kita nggak usah jauh-jauh, kita ambil contoh saja Kiai Soleh Darat Semarang. Kiai Soleh Darat Semarang ini gurunya Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU. Tapi pesantrennya tutup, bro. Nah ada juga kiai besar, tapi begitu nyampe ke cucu cicitnya pesantrennya kecil. Dan cucu cicitnya ini sekalipun darah biru, dia tidak pintar. Dia tidak cerdas. Kualitas intelektualnya kalah sama anak kampung jamaah NU yang kuliah di luar negeri atau jadi doktor di dalam negeri, tapi kemudian nggak dapat panggung. Tidak dapat ruang, tidak dapat tempat, karena dia bukan darah biru. Nah ini yang harus mulai dikikis di NU. NU ini terlalu besar untuk diurus oleh orang yang tidak layak memimpin NU. Ketua Umum PBNU hari ini, menurut gua dan banyak warga NU, levelnya masih ketua PCNU, bro. Levelnya masih pengurus cabang NU kabupaten. Enggak layak jadi ketua umum PBNU. Ketua umum partai politik juga dong. Artinya itu
dengan karakter yang seperti itu kan menyebar ke tempat-tempat lain kan? Iya. Artinya partai politik mestinya ini ketua organisasi mahasiswa atau ketua umum partai politik karena menyebar ke sana ya, HIPMI dan segala macam. Kita susah untuk melakukan kanalisasi kader-kader NU. Ya biarlah mereka berdiaspora kemana saja. Dan NU cukuplah menjadi pendakwah, pembawa risalah. Tidak perlu ngatur mereka harus berpartai ini, masuk ke sini. Biarlah mereka bergerak sendiri. Jadi tidak perlu Yahya hari ini, Ketua Umum PBNU hari ini mencoba memasarkan NU bahwa NU di atas semua partai. Jadi NU menerima semua partai. Nggak usah begitu. Tanpa begitu juga banyak orang NU di PDI, banyak orang NU di Golkar. Ngapain harus begitu? Mestinya Ketua Umum PBNU ini fokus ngurusi NU, membawa risalah kenabian, mencerdaskan jamaah NU, sehingga kita bersaing fastabiqul khairat dalam dakwah, misalnya di Masjid Blok M. Biar tidak Khalid Basalamah sendirian di situ, gitu kan? Misalnya Khalid Basalamah duhur, asarnya NU, gitu kan? Atau ya subuhnya pengajiannya NU pakai kunut, gitu kan? Supaya tidak ada lagi ketika orang berbicara itu pergilah kalian ke Yaman karena orang jangan-jangan karena itu terlalu dominan. Ya, secara implisit ya. Ya. Jadi apalagi kalau menyinggung soal Habib ya. Ya. Habib ini tidak akan pernah ada di Indonesia kalau tidak ada NU. Karena yang menghormati dan memuliakan Habib ini jemaah NU. Gua nanya ke lu, lu mau nggak telepon cium tangan? Mau gua berantem sama si Yakut segala macam gitu. Kau ngapain tangan kau dicium? Nah inilah. Andai tidak ada NU, nggak ada Habib itu. Iya. Nah, cuman kemudian ya PBNU tidak hadir di situ. Mestinya PBNU mengedukasi. Begini loh, bahwa tidak perlu memihak ya. Oh Habib ini bukan keturunan Rasulullah, NU tidak boleh memihak ya, oke. Tapi mesti diperjelas. Bagaimana cara memperjelas? Orang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bagus takwanya. Nah itu kan cara memperjelas. Sehingga kemudian klaim bahwa Habib paling mulia ini ya runtuh. Tanpa NU menginjak kesohihan nasab mereka. Apa itu yang diinginkan oleh Prabowo? Dia ingin yang lain? Prabowo tentu, atau orang Prabowo tentu menginginkan, atau orang Jokowi bahkan. Menginginkan NU tetap bisa dikendalikan. Tapi tolonglah hargai NU sebagai pendiri republik. Tidak etis, tidak beradab, tidak beretika jika penguasa Republik Indonesia yang republik ini dilahirkan oleh NU mengintervensi NU. Jadi problematik ya? Kalau kita bicara hal yang ideal, Presiden Prabowo bukan manusia paling cerdas di Republik Indonesia. Kalau kita bicara hal ideal, Gibran ya menyalahi aturan menjadi cawapres. Tapi kalau kita bicara faktual, itu sudah jalan, sudah selesai. Kalau lu mempermasalahkan ini terus, nggak selesai-selesai masalah ini. Yang ada kita ribut terus. Nah sementara pada saat yang bersamaan, lu tidak bisa mempengaruhi Polri untuk tidak mendukung Jokowi. Pada saat yang bersamaan lu tidak bisa meminta TNI untuk bersikap netral. Nah ketika mimpi ideal kita kemudian menghadapi hal faktual di lapangan, TNI Polri mendukung Prabowo Gibran, lu bisa apa? Kacau juga. Oke bro, kita tiga di sana. Karena pasti bicara berlanjut. Ke yang lain. Kita tiga di sana ya. Sobat Madilo, Hollywood ini baru sekarang saya lihat, dengar bicara sedalam ini tentang NU. Biasanya kita bertemu baju NU-nya nggak pernah kelihatan. Bahkan ucapan-ucapannya, karena dia menjadi sesuatu yang berbeda. Sesuai dengan orang yang dihadapi. Para pengagum misalnya
Tan Malaka, dia akan sangat masuk dan sangat dalam tentang Tan Malaka. Yang lain juga dalam. Ini keahlian-keahlian seperti ini sangat banyak di NU karena santri kampung tadi yang banyak baca buku dan segala macam, tetapi juga melihat segala sesuatu secara kritis. Kita tentu berharap NU sebagai organisasi tetap di atas negara, di atas kepentingan-kepentingan yang bercokol dalamnya, dan terutama jangan sampai NU dalam usia setelah 1 abad kita lihat seperti permainan perang-perangan tadi. Ada yang ketembak sama ketapel, lalu tangis-tangis, seolah-olah itu sesuatu yang serius. Apa itu serius atau tidak? Ya, akhirnya publik yang menilai. Dan kehadiran Lilur di sini, sekali kemudian dengan bahasa yang seperti itu, akan menjadi sumber daya yang kuat karena jaringannya yang luas. Sekali itu, sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Merdeka! Thank you.